Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Salam, salam Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Senyum kiri kanan dulu, Tuhan Yesus baik, amin. Senyum kiri kanan dulu, hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan, sehat selalu Bapak Ibu ya. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah, apa kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Puji nama Tuhan, selamat datang di ibadah GKOP Miri Jakarta. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan sore hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian kami naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami bawa Tuhan korban sembahan kaminya kepadamu Tuhan. Kami akan naik Tuhan bersamamu Tuhan dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama mau katakan, ajarku mengerti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah jalanku dalam terang firman-Mu, dan ajar kami berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan mengadakan segala perkara. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama kita bagi diri semuanya, kita boleh menikmati hadirat sore hari. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku. Benar Tuhan, dalam terang firman-Mu. Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Kami mau katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Oh Tuhan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
Engkau sungguh ajaib Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi. Bapakku, ajaib Kau Tuhan. Ajaib segala rancangan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Tuhanku. Sungguh Kau heran Tuhan, segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, sekali lagi, Engkau sanggup Tuhan segala mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, sekali lagi sama-sama mau katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Bapakku. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi, menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus, sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau ajaib Tuhan, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang sore hari Tuhan ke tahta-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau ajaib Bapa, Engkau mulia Yesus. Segala pujian syukur, segala hormat hanya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Di saat kami gak mampu Tuhan, masih ada Engkau Tuhan. Di segala kelelahan kami Tuhan, masih ada Engkau saja yang menjadi penghibur kami Allah. Tuhan, kami percaya Tuhan, selawat-Mu, kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang masih berharap terus hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar sore hari ini kami boleh menikmati Tuhan, hanya bernyanyi bersama-Mu Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah kepunyaan-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selalu duduk. Tos kiri kanan lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Kasih senyumnya dong, amin, haleluya. Sudah siap memuliakan nama Tuhan? Puji nama Tuhan, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Yo, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Allah. Ya, sama-sama katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan.
jalan kebenaran dan apa? Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya, dalam namanya. Sekali lagi, aku jalan, amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Hey, hey, glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Hey, oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Bapak Ibu saja, amin. Glory, haleluya. Sama-sama lebih keras lagi. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi, angkat tanganmu lebih dahsyat lagi. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes, semua tawanan dilepaskan. Sama-sama ya. Yang lumpuh, lompat semuanya. Lompat dan bersoraklah. Sebab ini, inilah tahun pembebasan. Sekali lagi, haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Sekali lagi, saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Saudara, amin, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tak. Sama-sama katakan. Ini tahun bebas. Tunjuk saudara. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang lompat dong. Lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun, sekali lagi Bapak Ibu, ini tahun pembebasan. Ini tahun Pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Semua tawanan Dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab lagi dong, dengan sungguh-sungguh lebih dahsyat lagi. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebas. Sekali lagi, amin.
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Luar biasa jemaat Kiki Hope Meli Jakarta sore hari ini. Puji nama Tuhan. Tetap semangat. Udah sore. Tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita tak pernah khawatir. Kalau kita kadang merasa mungkin terlebih saya mungkin merasa hari ini mungkin dilanda kesedihan ya. Ditinggal oleh kakak saya tercinta. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah hadir di saat kakak saya lagi sakit. Terus terakhir kemarin dia datang ke rumah duka bersama teman-teman yang ada. Itu menjadi kekuatan bagi kami keluarga. Mendoakan selalu buat jemaat yang terus mendoakan untuk kakak saya selama dia sakit. Sudah hampir lebih 3 bulan lebih mungkin ya dari mulai sakit. Sempat di mitra keluarga, sudah lelah capek akan keadaan yang ia alami ya. Tapi saya yakin Mas Beni sudah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Terus semangat, amin. Apakah kau payah mencari-cari? Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah? Bawalah sekarang, amin Yesus. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, amin. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji, amin. Tak pernah dia janji bukan panas, amin Yesus. Tak pernah ada janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan, amin. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka. Yuk Bapak Ibu sama-sama berdiri semua sekali lagi. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Terima kasih Yesus. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu pada kaki Yesus, kaki Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Sekali lagi, tak pernah dia janji ditukar, amin. Glory bagimu. Tak pernah, selalu kan panas. Tak pernah ada janji, hanya ada hujan. Tapi dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan, amin. Bila topan ganas
lepas melandamu. Serahkanlah, 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 serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Oh, oh. Serahkanlah, serahkanlah segala pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Dia akan ganti segala duka, amin, menjadi sekali lagi, amin. Dia akan ganti segala menjadi suka. Amin, percaya? Dia akan ganti duka menjadi suka kita. Amin. Bersama Yesus kita tak akan takut. Sebab Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus kita menjadi kuat. Dengan Roh Kudus kita tak pernah, Tuhan, masa depan kami selalu ada baik, Tuhan. Terima kasih. Amin. Kami sembah, ku sembah Kau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, amin, dalam hidupku. Allah, sekali lagi sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, biarlah Kau ubahkan hati kami, Tuhan. Ubahi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah rindu hari. Sama-sama mau katakan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau ubahkan kami, ubahkan kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selikanku, jamalah kami. Laku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah, ku serahkan hambanya ini, amin.
kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau kudus, kudus Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, syukur dan hormat kami hari ini Bapa. Tiada habis-habisnya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi setiap hidup kami Tuhan. Hingga kalau sepanjang minggu kami bisa lewati dan hari ini ada di rumah Tuhan, kami kembali sungguh melihat ini semua karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memulihkan keadaan kami, Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan mengadakan sesuatu yang baru dalam setiap hidup kami Bapa. Bahkan Kau membaharui hati kami, membaharui hidup rohani kami. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Engkau sungguh berkenan memberkati kami hari ini Bapa. Penyembahan-penyembahan kami umat-Mu baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan siaran ini, Tuhan Engkau melawat mereka Bapa, memberkati mereka Yesus. Sebentar kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami. Bahkan ada pemahaman yang baru yang terus sehingga kami bisa dapati dari firman Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan, ajaran-ajaran firman Tuhan yang memberikan setiap kehidupan kami semakin hari semakin sehat, semakin kuat di dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir. Enggak, kami buka hati kami, buka pikiran kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk kami bisa menangkap setiap firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini buat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan sayang saudara. Amin. Bilang sebelah kanan kiri, Tuhan itu sayang banget sama kamu. Amin. Amin. Saudara sehat? Amin. Yang penting sehat. Berobat itu mahal. Amin. Saya udah saksikan tuh perjuangan Mas Beni. Aduh, berobat itu mahal lah saudara. Berobat itu mahal. Kalaupun saudara punya BPJS juga udah puji Tuhan. Tapi minimal mahal. Saya juga ikuti dan dampingi terus Pak Yopi. Aduh, mahal. Tol saya aja bolak-balik mahal. Mahal. Jadi sehat itu mahal. Amin. Amin. Jangan saudara pikir oh ada BPJS, ada ini, oh mahal. Yang nemanin itu mahal. Betul nggak? Yang dampingin harus bermalam. Aduh, saya perhatiin tidurnya nggak cukup. Mahal. Jadi kalau saudara bisa sehat tuh, aduh, bersyukur sama Tuhan. Amin. Makanya jangan lupakan Tuhan. Amin. Bilang lagi 11 sebelum kita dengar firman Tuhan. Mulai hari ini jangan lupa sama Tuhan ya, gitu. Amin. Lupa sama pacar boleh, tapi lupa sama suami istri juga nggak boleh ya. Sama anak-anak nggak boleh. Apalagi lupa orang tua, wah kualat nanti. Lupa sama Tuhan nggak boleh. Haleluya. Saudara, kita masih gini, sebenarnya masih terus bicara tentang cinta ke rumah Tuhan. Karena minggu lalu saya sudah kasih sesuatu ya buat kita. Kita kan sudah terbiasa dengan istilah hari baru, harapan baru. Jadi biarlah slogan ini juga sepanjang tahun ini jadi kekuatan juga buat kita bahwa rumah Tuhan adalah rumahku. Amin. Bilang sama-sama ya. Rumah Tuhan, rumahku. Harus yakin lo ya. Rumah Tuhan, rumahku. Amin. Rumah Tuhan diberkati, rumahku diberkati. Rumah Tuhan penuh mujizat, rumahku apalagi penuh mujizat. Amin. Rumah Tuhan, rumahku. Haleluya. Dan kita kemarin belajar firman Tuhan tentang tangan Tuhan. Kalau saudara masih ingat, tangan Tuhan. Tangan itu punya jari-jari. Amin. Dulu beberapa tahun lalu, udah lama kali ya, jadul lah ya, zamannya mungkin anak-anak sekarang udah nggak tahu tuh. Saudara pernah dulu ikut kuis apa? Jari-jari gitu kan. Ya kan, selalu gini di RCTI kalau nggak salah ya, jari-jari. Jadi kita belajar bahwa di setiap tangan kita punya jari-jari. Ada sidik jari. Amin. Ada sidik jari. Saya karena diberkati jadi saya ulang-ulang tuh biar terekam buat saya. Jadi saya nggak pernah ragu kalau saya melangkah,
menjalani hidup ini, kalau ada peristiwa apapun yang sulit, saya harus ingat itu, ada jari, ada sidik jari Tuhan. Kalau dia udah nempel buat kita, nempel lah sidik jarinya. Amin. Ketika tangannya diletakkan atas setiap tubuh kita, jari-jarinya, sidik jarinya nempel buat kita. Amin. Amin. Ini di mimbar ini sidik jari saya udah banyak banget nih. Jadi kalau ada peristiwa apapun terjadi di tempat ini, paling gampang dicari adalah sidik jari saya, udah paling banyak di sini. Nempel di sini. Kecuali saudara besok cuci, di apa lagi dibersihkan atau mungkin dimusnahkan, gak ada lagi sidik jarinya. Makanya Tuhan katakan sepanjang kita hidup ada tangan Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. 1 tahun ini kita akan lewati dengan kemenangan. Amin. Karena ada sidik jarinya mengikuti kita kemanapun saya dan saudara pergi. Amin. Amin. Mau di Indonesia kek, mau di Jepang kek, mau di Tiongkok kek, mau di Amerika, kalau udah dia nempel di hidup kita, dia tetap menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan hari ini kita akan belajar tentang berikutnya ini, tapi masih bicara tentang bicara tentang gairah akan gereja Tuhan, rumah Tuhan. Kita bicara hari ini bicara tentang naik ke gunung Tuhan. Dan Tuhan hari ini sedang undang saya dan saudara untuk naik ke gunung Tuhan. Sebelum nanti kita baca ayatnya, yang saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya gini. Setiap orang atau setiap saya dan saudara, setiap kita ingin hidupnya bisa alami kemajuan. Betul ya? Setiap orang pengen hidupnya maju. Apa ada saudara? Orang yang susah bilang, Tuhan Yesus gak apa-apa, saya susah, yang penting saya masuk surga. Enggak. Semua orang pasti pengen maju. Semua orang pengen hidupnya naik kelas, betul ya? Enggak ada anak-anak cita-citanya, enggak apa-apa mah, yang penting saya pintar. Terus kalau enggak sekolah, enggak naik-naik, enggak apa-apa, besok ya Tuhan tolong saya. Enggak, semua pasti cita-citanya pengen naik, betul ya? Dari TK, dari SD, SMP, SMA, terus dia pengen naik. Makanya kita paling suka orang percaya itu apa? Mengutip ayat ini. Jadi kepala bukan ekor, betul ya? Padahal kadang-kala maksud ayat itu bukan, orang percaya terus jadi kepala, terus ekornya diabaikan. Enggak itu. Tapi hari ini saya enggak bicara itu. Enggak sekedar bicara itulah, bahwa saudara kalau jadi kepala, maka yang ekor dianggap sesuatu yang enggak punya manfaat. Enggak lah. Semua baik. Cuma Tuhan udah tentukan kita harus jadi kepala, harus naik. Setiap saya dan saudara ingin hidupnya itu lebih baik. Betul ya? Tahun lalu kita udah percaya, tahun lalu ada tahun lebih baik. Tahun ini pun tahun lebih baik. Dan semakin baik. Semakin berkembang buat kita. Bagaimana kaya berkembang Pak Pendeta? Usia saya udah segini. Bisa. Saya bilang gak bisa. Sepanjang masih hidup, Tuhan bisa bekerja. Amin. Setiap kita kalau punya usaha, ingin usahanya naik. Betul apa betul? Ingin usahanya berkembang. Kalau bisa ada cabang, kalau bisa di apa sih namanya itu? Ekspansi lagi ke kanan ke kiri. Kalau bisa dibeli lagi lahan ini, buat lagi berkembang. Dulunya mungkin usahanya di rumah, sosial media, terus berkembang, lama-lama bisa jadi bikin pabrik. Semua pengen cita-citanya naik, betul nggak? Dulu 1 kendaraan, sekarang kalau bisa 2 kendaraan, 3 kendaraan, sekarang udah punya kendaraan besar untuk antar barang. Semua pengen hidupnya itu naik. Saya ulang-ulang nih. Saudara, kalau mau jujur gini, setiap kita paling suka dengan istilah ini, di-upgrade. Di-upgrade. Dari apa yang kita pesan, di-upgrade. Saya jujur, kalau di penginapan, saya pernah alami 2 kali. Ada beberapa kali saya alami. Di-upgrade dari apa yang dipesan, nggak taunya ada kesalahan dari mereka, di-upgrade. Apa yang dipesan, saya ingat sekali waktu di Bangkok sama istri. Yang dipesan kamarnya standar, tapi akan ada kesalahan. Akhirnya kami dapat kamar yang seluas lapangan bola. Sampai istri saya bilang, balik lagi ke kamar yang awal aja. Mau ke kamar mandi aja langkahnya jauh. Karena ada kesalahan dari mereka.
Jadi secara internasional begitu tuh. Kalau hotel-hotel yang baik itu bintang 5, mereka harus tebus kita dengan upgrade. Jadi nggak sekedar sorry aja, minta maaf, enggak. Mereka harus lakukan. Nah kami di upgrade, ngalamin tuh, besar banget kamarnya, Pak. Mari tempat tidur, mau ke kamar mandi, bisa kayak kejar-kejaran. Saking besar, di upgrade. Pasti kita senang. Tapi saya belum pernah mengalami perjalanan di upgrade. Tiba-tiba pesan tiket kelas ekonomi, di upgrade jadi kelas bisnis, belum pernah. Tapi kalau saudara alami itu, senang gak? Wih, Pak, tiket Bapak ternyata di upgrade nih. Oh ya, pesannya kan saya kelas ekonomi Pak. Iya, tapi hari ini Bapak harus terbang dengan kelas bisnis. Wih, senang banget tuh. Pasti fotonya ada 100 itu. Apalagi kalau dibilang, di upgrade nih Pak, jadi first class. Mimpi apa saya bisa bayar first class? Mana bisa. Semua orang senang di upgrade. Sama hal gini, dalam saya dan saudara mengiring Tuhan, sesungguhnya Tuhan juga mau kehidupan kerohanian kita jangan begitu saja. Amin, amin. Masa dari tahun ke tahun masih doanya sama, dari tahun ke tahun kehidupannya masih itu aja yang digumulkan. Tuhan mau kita juga upgrade, naik dong. Amin, amin, amin. Ini 2024 nih. Udah berapa kali pilpres ini? Masa mau gitu-gitu aja? Yang di dunia ini sekuler kita mau loh, senang di upgrade, senang dinaikkan kelasnya. Betul apa betul? Senang. Tiba-tiba kalau saudara mendapat undangan, terus masuk ke ruangan undangan itu, tiba-tiba penerima tamu bilang, Pak maaf, undangan Bapak ternyata sudah dirubah. Bapak nggak boleh duduk sini, duduknya di paling depan, di VIP, paling di depan. Di upgrade, ada mejanya, taruh minuman, ada makanan tersedia. Senangnya pasti luar biasa. Yang tadinya kita pikir kita duduk di paling tengah dan belakang, sekarang depan, dekat panggung. Bayarnya mahal, tapi kita ada di situ. Saudara, setiap kita, sesungguhnya Tuhan juga mau kehidupan rohani kita naik kelas. Amin. Naik kelas. Saudara, nggak heran kalau kita lihat ya, kehidupan seseorang dalam dia mengikut Tuhan, 10 tahun dia ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, 30 tahun ikut Tuhan, 40 tahun ikut Tuhan. Masih sama. Masih sama. Coba lihat kanan kiri dulu. Kalau masih sama nggak hidungnya? Kalau hidungnya puji Tuhan kalau masih sama. Kerohaniannya masih sama. Kecewanya masih sama, masih suka kecewa. Haleluya. Tahun lalu kecewa, sekarang juga masih suka kecewa. Tahun lalu kadangkala suka sakit hati, sekarang sakit hati lagi. Tahun lalu begitu juga suka maju mundur ikut Tuhan, sekarang maju mundur juga. Enggak ada yang berubah. Tahun ini aja yang berubah. Dulu rajin doa, sekarang enggak rajin doa. Tiba-tiba hilang. Maka kalau saya lihat ada jemaat Tuhan setia, tiba-tiba besok dia hilang, saya bilang sama Tuhan, puji Tuhan. Karena memang itulah manusia. Dia akan hilang. Gak pernah mau naik kelas. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini setia. Amin. Cuma 3 orang ternyata yang setia. Yang mau setia gitu. Saya percaya di tempat ini jemaat-jemaat yang setia. Hari ini setia ibadah, terus setia ibadah. Setia doa, setialah doa. Setia punya persekutuan, setialah bersekutu. Setia membangun penyembahan kita kepada Tuhan, setialah. Bahkan dinaikkan kelasnya. Dulu saya lakukan 2, 3. Enggak dong, saya masih punya kekuatan. Saya buat lagi 1 lagi tambah. Minimal 1 lah tambah. Bikin naik kelas. Tahun ini saudara punya kesibukan, apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, lakukan lagi. Dulu saya mungkin cuma sekedar hadir di gereja ini, di rumah Tuhan. Sekarang enggak,
Saya harus rubah, naik kelas. Ngapain? Minimal gitu loh. Saya nggak bisa khotbah, minimal mungkin saya nggak bisa memimpin pujian, atau saya nggak bisa melayani kayak yang lain. Tapi minimal saya bisa datang lebih awal mungkin. Atau mungkin saya naik kelas lagi. 1 hari sebelumnya saya tahu mungkin pasti harus dibersihkan. Saya aja yang bersihin. Apa saya akan turun kelasnya? Enggak. Amin. Amin. Naik kelas. Amin. Sehingga itu yang membuat kau nggak sekedar kita cuma slogan rumah Tuhan, rumahku enggak. Aku cinta rumah Tuhan. Aku punya kegairahan yang kuat atas rumah Tuhan. Itu nanti membuat yang di surga punya gairah memberkati kita. Amin. Saudara, kira-kira gini, kalau saudara jadi orang tua, lihat anak senang di rumah, terus senang punya kegiatan di rumah, lakukan banyak aktivitas yang baik di rumah, dia bantu orang tuanya. Kira-kira saudara orang tua senang nggak? Senang banget. Pasti bilang, Pak, nanti kita bawa dia makan. Ini anak memang baik banget. Betul nggak? Kita nggak doa, nggak minta sama Tuhan, dia tahu. Kayaknya Pak Pendeta ini, Pak Haryanto sama istri perlu berlibur nih tahun ini ke Jepang. Nanti saya siapkan dia ke Jepang. Amin. Dia tahu hati saya. Saya selalu bilang sama orang-orang, 2 negara impian saya, Jepang sama Swiss. Tapi saya tahu saya nggak mampu. Saya harus jujur, saya nggak mampu. Betul nggak? Nggak mampu. Ya udah, lakukan aja setia. Nanti dia yang buat. Amin. Amin. Saudara mau naik kelas? Saudara mau naik? Baru kita baca ayatnya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Saya harus kasih pengantar dulu agar kita nanti bisa memahami firman ini. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ini. 1 2 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Stop dulu. Hari-hari apa? Sekarang hari terakhir. Amin. Sekarang hari-hari terakhir. Kita tahu dan kita percaya Tuhan akan datang. Amin. Ini adalah hari-hari terakhir kata Tuhan. Ayo, ini udah hari terakhir. Mau nunggu kapan lagi? Ayolah. Amin. Kalau kita bilang Tuhan, tapi kadang-kala jantungku suka kadang-kala nggak kerjasama, tulangku kadang-kala nggak kerjasama, nih kaki nggak, aduh, saya sih rindu Tuhan, tapi kadang-kala kekuatanku terbatas. Tuhan bilang dari surga, saya tahu, udah jalan aja. Apa kekuatanmu? Pakai aja. Aku pasti sertai. Tanganku akan menolong kamu. Amin. Kita lanjut ayatnya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan apa? Berduyun-duyun ke sana. Amin. Ada banyak orang kan datang ke sini berduyun-duyun. Amin. Amin. Saudara ingat waktu ketika peristiwa Pentakosta terjadi, murid-murid dipakai oleh Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan sampai 3.000 orang bertobat, tanda-tandanya luar biasa. Tapi itu ada perjalanan yang luar biasa yang Tuhan teguhkan waktu mereka masuk dalam kegerakan itu terjadi dan mereka alami. Saya berharap kita semua bisa masuk dalam kegerakan rohani Tuhan hari-hari ini, sehingga saudara akan lihat dan menyaksikan sendiri. Kita udah belajar ya, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu memberkati rumah ini. Tuhan akan memberkati juga usaha saya dengan mata kepala saya sendiri. Amin. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Ada pengajaran, ada firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kita bisa naik ke gunung Tuhan. Amin. Dan rumah Tuhan adanya bukan di lembah, tetapi di gunung. Harus terlihat katanya, sehingga orang bisa datang berduyun-duyun ke sana. Dia ada di atas, bukan di bawah. Tuhan itu ada di atas. Amin. Tuhan itu ada di atas. Maka Tuhan bilang, lihat saya, naik ke sini kalau kamu mau jumpa. Amin. Amin. Jangan kamu bilang kamu cinta Tuhan, kamu gak pernah usaha naik dong. Kamu bisa jumpa saya. Rumah Tuhan itu harus dilihat oleh bangsa-bangsa, kata firman Tuhan tadi. Amin.
Rumah Tuhan harus dilihat banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan mau bawa saya dan saudara itu naik. Maka dikatakan tadi, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saya dan saudara harus naik ke rumah Allah, sehingga kehidupan kita pun akan jadi naik. Amin. Waktu kita naik ke rumah Tuhan, maka kehidupan kita pun secara otomatis kita bisa lihat, oh gini tuh persoalannya, oh gini tuh masalahnya. Selama ini saya kenapa nggak tahu ya cara menyelesaikan. Oh gini tuh, wah saya tahu. Ternyata saya harus lakukan ini. Kita jadi bisa lihat. Waktu di mana? Waktu kita di atas. Amin. Kita bisa lihat waktu kita di. Saudara gini, kalau saudara ada di lantai paling atas gedung, ada orang yang ada di lantai 10 sama orang yang ada di lantai dasar. Yang lantai dasar cuma bisa lihat sesudut dengan pandangannya dia. Betul ya? Dan dia kalau lihat pun gedung itu kaca, dia lihat jalan raya itu, apa yang dia lihat cuma apa yang ada di depan matanya. Dia nggak pernah bisa lihat mungkin 100 meter, 200 meter atau 1 kilo dari perjalanan itu. Dia hanya bisa lihat dari apa yang dia pandang di depan mata. Tapi orang yang di lantai 10 atau orang yang di lantai 20, dia bisa lihat lebih jauh. Amin. Dia bisa lihat lebih jauh. Amin. Sehingga kalau kita di atas nih, di atas gunung nih, kalau ada sesuatu yang akan menimpa kita, kita udah lebih tahu duluan. Saya nggak mau lakukan itu. Saya tahu di sana akan terjadi yang jahat. Saya tahu saya akan ditipu di situ. Saya udah tahu duluan karena saya udah di atas ini. Amin. Amin. Maka saya selalu bilang gini kadang-kala ya. Bukan saya bilang gitu ya, anak Tuhan yang ditipu nggak ada Tuhan, bukan. Tapi kalau dia di atas gunung, siapa yang berani nipu? Orang dia udah lihat apa yang kita mau lakukan, betul nggak? Yang mau berbuat jahat dia udah lihat karena dia di atas. Amin. Sebab itu saudara, kehidupan rohani kita dalam mengikut Tuhan jangan hanya ada di tempat yang paling bawah terus. Dan kita nggak pernah mau naik. Sebelum kita baca ayat lanjut, mari sama-sama bilang saya. Kalau bisa teguhkan yang kanan kiri, kalau ngantuk bilang, mari kita naik. Serius ini, mari kita naik. Saudara mau naik? Saudara mau naik? Ini serius, saudara mau naik? Saya ajak saudara, saya nggak mau sendiri. Amin. Kan Tuhan undang kita naik, betul ya? Yesus undang kita naik, loh, ayo naik ke gunung Tuhan. Karena gunung Tuhan kamu nanti lihat nih, ada rumah Tuhan kau bangun. Semua orang kan bangsa-bangsa lihat. Nanti dia akan berdoin datang. Kalau kamu juga ada di gunung yang paling tinggi, ada banyak orang akan lihat dia, hidup dia diberkati, hidup dia kau lainnya berubah. Kok dia begitu mengasihi orangnya, kok dia begitu baik. Dia tahu ada orang persoalan karena dia bisa lihat dari atas. Nih ada orang susah di bawah, dia akan turun dan dia tolong. Dia naik lagi lihat apa lagi yang terjadi. Amin. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Amin. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nggak mungkin berubah. Datangnya dari mana? Dari A. Maka saudara harus ke A. Amin. Karena dia datangnya dari A, bukan dari bawah. Maka jangan sering di bawah. Senang banget saudara di lembah, senang banget saudara di tempat-tempat yang berdosa, senang banget saudara di tempat-tempat pergumulan, terus diratapi lagi, disedihin. Ya udah mungkin gini kali ya nasib keluarga kami ya, mungkin begini kali Pak Pendeta. Udahlah, kami harus ridho terima nih nasib kami. Enggak, kata Tuhan enggak boleh. Naik, aku udah rancang kamu. Rancanganku penuh dengan damai sejahtera. Rancanganku nih hebat. Lebih tinggi dari langit ini. Amin. Lebih luas dari samudra. Ini rancanganku hebat. Masa kamu mau terus-terusan di bawah? Enggak mau, enggak boleh. Amin. Tapi kamu pendeta aku miskin, enggak peduli kamu miskin. Yang penting hidupmu tuh naik dulu rohanimu. Itu akan ikut serta. Amin. Saudara tahu dong ayatnya dong. Kemurahan, kebajikan, mengikuti. Amin. Katanya apa? Mengikuti. Jadi saudara gak perlu ajak diikut. Amin.
sehat ngikut. Amin. Sembuh itu ngikut. Amin. Nggak perlu ditengking-tengking, ngikut dia. Saudara nggak perlu teriak-teriak minta sama Tuhan tahun ini berkat besar. Dia ngikut ngejar saudara. Karena saudara di atas. Ketemu sama yang di atas. Dia yang kasih itu semua. Maka dia bilang jangan mau terus kamu terpuruk. Kenapa kamu mau dibawa terus? Terus kamu ratapi kemalangan kamu. Mending kamu tinggal di Malang masih sejuk. Udah tinggal di Jakarta panas, hidupnya Malang lagi. Tuhan bilang aku gak mau itu. Kenapa kamu gak naik? Aku ada di atas ini. Amin. Saudara pengen gak naik? Saya paling senang naik dulu. Cuma kadang-kadang sekarang kan suka muacat ya. Saudara ya ginilah ya. Kalau saudara besok ke puncak gitu ya, rasakan naik lah gitu ke atas, makin ke atas. Kalau saudara berdiri lihatin pemandangan kan indah gitu ya, betul ya. Saya terus makan Indomie, walaupun makannya Indomie 15.000, minum teh pahit cuma 5.000. Tapi kalau lihat pemandangan indah, kan rasanya kayak di bintang 5. Betul betul. Iya dong, rumah makan di Jakarta kan semua menyediakan tempat karena harganya mahal, kan ada tempatnya keren, betul nggak? Ini nggak usah jauh-jauh, kata Tuhan. Saya nggak bikin jadi mahal, naik aja ke gunung nih. Nggak mahal loh. Main-main ke gunung masih nggak mahal Pak di puncak. Cuma modal 20.000 udah makan Indomie sama teh. Bisa lihat para layang. Saya senang banget kalau ada di situ. Kayaknya sejuk tuh hati gitu. Terus bisa menghayal, bisa punya rencana kayaknya mau keliling dunia gitu. Pas balik lagi ke Jakarta, ya Tuhan berat banget. Tapi pas di situ kayaknya semua pengen kita lakukan karena kita ada di atas. Amin. Saudara mau naik? Saudara mau naik? Setiap yang kita terima dikatakan oleh firman Tuhan tadi, pemberian yang baik, anugerah yang baik, yang sempurna itu semua itu datangnya dari atas. Itu sebabnya saudara-saudara berasalnya dari atas. Maka saudara-saudara pasti akan mendapatkan pemberian yang baik dari Tuhan. Ada anugerah yang sempurna dari Tuhan. Nah kalau orang ini hidup di atas naik, dia udah terima pemberian baik dari Tuhan, dia udah alami anugerah Tuhan yang sempurna, maka dia akan lihat yang di bawah. Dia akan bawa orang-orang yang di bawah untuk juga bisa menerima pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Amin. Amin. Jadi kita juga bukan jadi nanti orang yang nanti kalau udah di atas cuma nunjuk-nunjuk dong, tuh kan, sial dia kan, tuh kan, itu dia tuh mulutnya tuh enggak. Karena kita udah alami pemberian yang baik, otomatis kita akan datang kepada dia, kita bawa dia, biar dia juga bisa menikmati pemberian yang baik. Amin. Kita tolong dia. Amin. Kalau dia susah kita tolong. Kalau dia lagi lapar kita kasih makan, kata Tuhan, betul nggak? Amin. Tolong dia. Dia sakit jangan dihakimin, dibesuk, didoakan, kasih semangat. Biar dia juga alami pemberian yang baik, anugerah Tuhan yang sempurna yang kita juga sudah alami. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saudara mau? Rumah Tuhan akan penuh. Amin. Alkitab bilang dia akan berduyun-duyun karena dia lihat ada banyak orang baik. Amin. Ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di rumah Tuhan ini bukan sekedar dia menyanyi pujian pulang terus dia kasih persembahan, enggak. Tapi dia begitu cinta betul rumah Tuhan. Dia cinta sama orang-orang. Dia lihat ada orang-orang yang belum terima Tuhan, dia kejar agar orang-orang itu juga dipulihkan dan terima Tuhan. Amin. Saya percaya rumah ini akan penuh. Amin. Saya percaya rumah ini akan penuh. Tapi Tuhan mau kita naik. Saudara, terkadang kalau kita mau jujur, kita hanya update dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Betul ya? Nanti kita bilang sama orang yang kalau nggak update, katro, nggak update sih. Betul, nggak apa-apa. Kita update dengan apa di dunia ini. Keren sih kalau kita update, ya kan? Fotonya dikeren-kerenin, dirubah-rubah, update, dibikin sekarang yang agak lucu-lucu gemoy, update, nggak apa-apa. Tapi Tuhan juga mau kita update dengan firman Tuhan. Amin, amin.
kita update. Kemarin firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa ketika ada tangan Tuhan atas hidup saya dan saudara, maka saudara-saudara, saya ulang tadi, bisa lihat dan percaya Tuhan hadir. Hari ini pun jika kita ada di atas gunung Tuhan, maka kita pun akan bisa lihat dan bisa lihat jelas setiap janji-janji Tuhan. Amin. Kita lihat janji Tuhan atas gereja ini. Kita lihat janji Tuhan atas anak-anak dan cucu kita. Kita lihat janji Tuhan terjadi atas kehidupan keluarga kita. Dan kita lihat dengan jelas. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup saya dan saudara. Kita harus hidupnya, kata Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan naik, dan naik. Jadi besar, jadi hebat. Amin. Bukan sekedar badan besar. Bukan berarti gini, kalau kita besar nanti terus kita jadi orang sombong. Enggak, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara nanti besar kerohaniannya, bukan berarti saudara jadi orang sombong, terus paling katam dengan ayat-ayat, terus bisa nyalain orang dengan pakai ayat-ayat. Enggak, Tuhan enggak mau bukan itu. Tapi kalau kita besar, hati kita besar, kemurahan kita besar, betul enggak? Kebaikan kita besar, mudah sekali kita sentuh orang lain. Namun terkadang kita sening kali lebih suka memilih untuk jadi kanak-kanak dan gak mau besar-besar. Saudara bayangkan kalau saudara udah tumbuh kumis, udah jenggotan, kepala aja udah, rambut aja udah mau rontok, tapi gaya masih kayak anak-anak, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, tiba-tiba di lantai guling-gulingan. Kira-kira aneh gak? Pasti kita bilang aneh. Orang aneh, kayaknya ada yang koslet nih. Saya pinjam kata-kata ibu-ibu, ada ibu yang bilang sama saya, kayaknya Pak dia kurang se-on Pak. Bukan kurang se-on lagi kayaknya, Bu. Ini 3 on, jangan-jangan udah mau 1 kilo nih kurangnya nih. Kan aneh ya? Aneh lah. Betul gak ya? Aneh lah. Nah begitulah. Kalau saudara harusnya udah bertumbuh dewasa, kata Tuhan, terus masih jadi kanak-kanak, aneh gak? Aneh. Yang di surga selalu lihat kita gini, terus mereka rame-rame kumpul, kumpul. Lihat orang itu tuh, aneh. Iya, aneh. Udah 30 tahun tuh. Masa? Iya, lihat gayanya aneh. Iya, sok lucu-lucuan, padahal gak lucu. Mau gaya-gayaan, padahal gak gaya juga. Padahal dia nanti ke kita juga minta tolong. Aneh. Lihat kanan kiri, tapi jangan bilang, cuma senyum aja. Mudah-mudahan gak aneh dia. Amin. Karena ada orang percaya gini ya, bilang sampai bertahun-tahun mau ganti tahun. Udahlah Pak Marisa, ngapain sih kita sibuk-sibuk melayani Tuhan? Ngapain sih kita sibuk-sibuk punya cinta gairah sama rumah Tuhan? Ngapain sih? Aduh, udahlah biasa-biasa aja lah. Persoalan udah berat di dunia ini. Bapak ngasih kita firman Tuhan yang berat-berat, enteng-enteng aja Pak. Kasih firman yang lucu-lucu aja, yang menyegarkan kami. Pulang kami happy, udah. Hidup setiap hari udah kami lewati berat, terlalu berat udah. Yang penting kami bisa datang ke gereja udah cukup. Toh juga kan tujuan kita ke surga. Betul apa betul? Ada nggak gitu? Ada. Semoga bukan saya dan saudara. Ada nggak gitu? Ada. Udahlah, kau jadi tetap Kristen. KTP saya belum saya rubah. Kan toh juga saya akan masuk surga. Semua orang ya akan masuk surga. Pede banget kita masuk surga. Yang punya surga bilang, siapa bilang dia masuk surga? Udah yakin banget masuk surga. Pada berbuat baik sama orang lain gak pernah, nolong orang lain gak pernah. Tuhan bilang, Pak tolong orang lain gak pernah nolong orang lain. Doain orang lain gak pernah doain. Gak pernah kunjungin orang lain. Gak pernah bawa orang lain ke rumah Tuhan. Gak bawa jiwa, kata Tuhan mau masuk surga. Modalnya apa ke surga? Saudara gini, saya kasih contoh gini. Bukan saya bilang gini, ini bukan jadi kebenaran ya. Saya ulang lagi nih ya. Nanti saudara jangan bilang, oh itu kebenaran salah tuh ngawur. Saya cuma kasih ilustrasi pandangan saya aja nih. Saudara pernah ke hotel bintang 5? Siapa yang gak pernah ke hotel bintang 5? Kalau saya pernah ke hotel bintang 5 sama istri. Diundang, suruh masuk ke hotel bintang 5. Di Jakarta nih. Saya waktu masuk sama istri ke hotel bintang 5. Kan ada yang bukain pintu kita ya. Selamat malam Pak, bisa kami bantu? Ya saya check-in udah. Oh ya silakan.
Tahu saudara ada yang selalu bertugas di hotel bintang 5 itu buka tutup. Namanya apa sih namanya? Kalau orang hotel tuh tahu. Doorsman ya. Pokoknya yang buka tutupin pintu hotel. Hotelnya apa? Bintang Saya mau tanya. Yang buka tutup pintu hotel bintang 5 itu ada Ada di mana? Ada di mana? Di hotel bintang Kan dia ada di situ, betul ya? Tapi saya sama istri bisa nikmati fasilitas kamar, bisa tidur, besok bisa sarapan, bisa nikmati, bahkan ada makan siang, bisa dinikmati. Semua fasilitas yang ada itu saya bisa nikmati. Orang tadi ngapain? Cuma di pintu. Selamat malam, Bu. Belum tentu gitu tuh kadang di surga. Saudara mau nanti di surga? Pas saya masuk, ada Ibu Parianto, iya. Buka pintu ya? Iya, makasih ya. Saya di surga nikmati. Amin. 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 Terus saudara bilang, "Ting masuk surga." Ya nggak apa-apa, tapi di pintu. Cuma buka-buka aja. Nggak pernah nikmati. Saya kasih contoh lagi yang sederhana nih. Saya kasih contoh, mumpung saya mikir nih. Saudara pernah kedupan nggak? Pernah kedupan? Halo? Yang pernah kedupan nih, tahu dong. Dupan tuh ada 2 tiket loh. Tiket masuk dupan sama tiket terusan. Kalau saudara cuma modelnya tiket masuk dupan, saudara cuma nanti ada di dalam, cuma liatin orang, "Hei!" teriak, ada lagi, "Hei! Wah! Seru ya Pak ya, seru." Tapi kita nggak bisa main. Kita kan cuma tiket masuk. Amin. Enggak tiket terusan. Sementara yang tiket terusan cuma bilang, kami bisa goyang-goyang di sini karena kami nikmati tiket kami tiket terus. Saudara mau pilih mana ke surga? Tiket terusan apa tiket masuk doang? Tiket masuk apa tiket terusan? Nah, kalau mau tiket terusan harus naik. Amin. Amin. Jangan cuma bilang yang penting masuk surga. Tuhan, iya, saya kasih lah tiketnya. Tapi cuma masuk aja ya. Udah tuh di pintu cuma buka tutup pintu. Terus liatin orang, menikmati segala fasilitas yang ada. Saudara, kan kita pasti doanya gini lah. Tahun ini yang punya usaha bilang, usaha saya harus naik. Bisnis saya harus naik. Pekerjaan saya harus meningkat. Nggak perlu Pak, saya naik jabatan. Yang penting gajinya yang naik. Betul ya? Emang kita makan jabatan Pak, gaji yang naik. Kalau bisa 10% naik tiap berapa kali bulan, hebat banget tuh. Anak-anak pasti juga punya sekolah dan pendidikan yang pasti pengen tinggi. Dan kalau bisa naik. Tapi kalau urusan Tuhan, kita nggak mau. Kalau urusan Tuhan, kita nggak mau. Padahal saudara, kita tahu bahwa keberadaan saya dan saudara di bisnis, di usaha, di apa lagi, di pekerjaan, di karir, di sekolah, di pendidikan, di mana itu semua Tuhan yang buat. Amin. Itu semua Tuhan yang lakukan. Kalau saudara ada di tempat usaha yang berkembang, Tuhan yang campur tangan di situ. Amin. Kalau saudara nanti bisa nikmati pendidikan lebih tinggi, Tuhan yang udah atur. Saudara nanti punya gaji yang besar, Tuhan udah atur itu. Nanti saudara punya proyek, ada cuan yang datang, Tuhan udah buat itu. Tuhan yang ngelakuin itu. Nah kalau kita tahu Tuhan yang buat, kenapa kita nggak mau datang sama Dia, naik jumpain Tuhan? Kan Dia yang buat itu. Amin. Datang dong sama Tuhan, bilang, "Tuhan, makasih ya. Tuhan, aku mau datang lagi. Aku mau biar lebih jelas lihat. Nanti sampai 2000 berapa nih, saya punya bisnis maju. Saya akan lihat. Kapan saya harus berhenti dan membagikan banyak hal jadi berkat buat orang lain. Saya akan lihat itu." Saudara, puji Tuhan kalau saudara setia beribadah. Tetapi Tuhan juga mau kita lebih bergairah dalam mencintai rumah Tuhan. Dan kita semangat dalam melayani Tuhan. Di rumah Tuhanlah saya dan saudara sesungguhnya dilatih oleh Tuhan. Amin. Betul ya? Disinilah kita dilatih. Kan kita nggak terima apa-apa. Tuhan nggak terima apa-apa dari gembala, nggak terima apa-apa dari gereja. Cuma kalau saudara mungkin didoakan, dilayani. Enggak lah. Saudara mungkin di luar terima yang saudara lihat real nih. Tiap bulan ada gaji, ada yang ditransfer,
ada yang masuk dari usaha, ada sesuatu yang saudara terima uangnya. Kadang-kala kita pikir ini yang lebih real, sementara yang ini gak real. Padahal yang di sini yang lebih real. Karena sesungguhnya kata Tuhan di sinilah nggak ada bayangan. Tadi firman Tuhan bilang apa? Nggak ada pertukaran di sini. Di sana tuh bayangan semua. Besok bisa hilang. Besok itu bisa lenyap. Bisa habis nggak? Habis ini semua. Tapi yang di sini nggak pernah ada habis. Datang ke tempat sumber yang nggak ada habis-habisnya. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Saya dan saudara sekali lagi di rumah Tuhan dilatih. Saya dan saudara di rumah Tuhan sedang dibangun. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ayat ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari surga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Amin. Amin. Naik kemari. Aku akan tunjukkan kata Tuhan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin. Apa yang terjadi sesudah pemilu. Kata Tuhan, kau usah khawatir. Dunia khawatir. Dunia stop dulu bisnis. Semua di stop. Karena mereka belum tahu kepastian. Tapi Tuhan bilang, kamu naik ke gunungku. Kamu akan lihat apa yang akan terjadi setelah itu. Amin. 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 Enggak persoalan siapa yang presiden. Yang penting saya ada di situ. Dan kamu akan lihat apa yang akan terjadi atas hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, gereja Tuhan di tempat ini. Kau akan lihat sendiri apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus mau tunjukkan apa yang menjadi rencananya dan apa yang menjadi masa depannya atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau tunjukkan rencana dan masa depannya atas gereja di tempat ini. Tuhan mau tunjukkan dan menyatakan masa depannya. Dan kita harus lihat itu, kata Tuhan, atas kehidupan kita secara pribadi. Tuhan undang kita untuk naik hari ini. Saya dan saudara diundang untuk naik. Saudara mau naik, kita naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Sehingga di ataslah saudara akan lihat apa yang akan Tuhan sediakan. Kalau saudara ingin naik, kata Tuhan, kerohanianmu harus juga naik. Amin. Itu yang membuat engkau sanggup untuk naik. Berat naik, betul ya? Coba tanyalah sama orang yang naik gunung. Emangnya gampang? Cuma sekedar niat doang. Yang penting nih, nggak bisa. Harus ada persiapan, betul ya? Ada latihan, betul nggak? Mereka latih dulu bisa sampai naik. Nggak unyong-unyong tiba-tiba bangun tidur. Oh, dapat pewahyuan, saya harus naik. Matilah dia. Harus ada persiapan. Makanya Tuhan siapkan kita. Amin. Dia kasih pengajaran, dia kasih firman setiap bulan, setiap tahun buat kita. Amin. Dia siapkan kita jemaat Tuhan. Dia latih kita, dia bentuk kita di sini. Kalau ada yang ngikut kita, ada yang orang nggak enak buat kita, kadang-kala nggak dihargai, melayani kata Tuhan, nggak apa-apa. Aku ada di sini memberkati kamu. Terus kembangkan, terus aja naik. Kamu ada di sini bukan buat orang, bukan buat Bapak Gembala Pak Arihanto, tapi buat aku sumbernya. Amin, amin. Saya ini manusia, Bapak Ibu. Saya juga nggak sempurna. Mungkin saudara akan bilang, Pak Arihanto melayaninya baik banget ya. Betul, tapi kan saudara nggak tahu. Saya punya juga keburukan. Saya punya sisi-sisi kelemahan, betul ya? Tapi sepanjang saudara mau setia saja di rumah Tuhan, Tuhan akan tolong saudara. Amin. Berkat datang dari Tuhan. Saudara mau tahun ini lihat? Saudara mau tahun ini lihat apa yang akan terjadi ke depan? Kita akan lihat penyediaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan akan datang lebih dari apa yang saya dan saudara pikirkan. Amin. Naik. Hatimu harus terbuka. Maka barulah kita bisa melihat pintu surga katanya terbuka. Hatimu harus dibereskan, kata Tuhan. Jangan lagi bawa-bawa yang di bawah.
Amin. Masa lalumu jangan dibawa lagi. Udahlah, kata Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih kita pesan yang kuat, mungkin dia ngomong juga pelan. Kata Tuhan, dengarlah, dengar. Kayak tadi tuh, aku udah pernah dengar dari apa yang dulu aku dengar. Aku udah dengar firman ini. Udah, kata Tuhan, berubahlah, berubahlah. Kalau ada hal-hal yang sebenarnya gini, bukan Tuhan yang di surga bilang aku nggak suka, itu bukan. Kadang di hati kita pun sebenarnya ada sesuatu nggak enak. Setiap kita lakukan itu, kata Tuhan, nggak usah lagi, udah nggak usah lagi lakukan, nggak usah lagi buat itu. Toh hatimu juga nggak nyaman kok, betul ya? Daripada kamu dia nanti takut dengan lihat orang kanan kiri, udah nggak usah lakukan. Aku lebih mengasihi hidupmu, kata Tuhan. Amin, amin. Jangan bawa-bawa lagi masa lalumu. Lihatlah, Tuhan akan bekerja. Waktu hati kita terbuka, saya dan saudara terbuka dalam Tuhan, maka sesungguhnya gini, waktu kita lihat, itu membuat saya dan saudara tidak lagi jadi khawatir. Kenapa khawatir kita? Orang kita udah tahu di depan apa yang akan terjadi. Kita udah tahu, kalaupun kita nanti akan alami peristiwa yang gak baik, tapi kita tahu kita juga akan lewati peristiwa itu. Karena apa? Karena kita sudah lihat itu. Amin. Amin, amin. Walaupun kita udah tahu nanti kayak akan hadapi kemacetan yang luar biasa, berjam-jam, berminggu-minggu, saya akan hadapi persoalan yang berat. Mungkin sebulan saya akan hadapi persoalan, tapi saya udah lihat dari jauh, dari atas. Enggak, nanti di sebulan yang berikutnya, berkatnya besar buat saya. Amin. Itu membuat saya dan saudara nggak pernah mundur, karena saudara dan saya udah lihat itu lebih dulu. Kita udah lihat lebih dulu. Bilang sama saya udah lihat lebih dulu. Amin. Kalaupun besok saya ada tiba-tiba punya persoalan, tapi saya udah lihat lebih dulu. Amin. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong saya untuk menghadapi setiap hari-hari yang saya jalani. Mari kita bangkit berdiri. Bukalah mata rohani saudara hari ini. Karena melalui mata rohani kita bisa lihat apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kita gak bisa lihat secara mata jasmani kita. Kita udah belajar beberapa minggu lalu. Kita bisa lihat itu melalui mata rohani kita. Tuhan akan kasih lihat itu dengan jelas. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami. Dan Tuhan bilang, hari ini terimalah undanganku. Naiklah ke gunung Tuhan. Tuhan mau hidup rohanimu di tahun ini lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih luas. Aku mau buat itu. Kalau kau persiapkan hatimu besar, hatimu luas, maka ada banyak perkara-perkara yang aku akan taruh di situ. Tapi kalau kamu sempitkan terus, apa yang aku bisa titip di situ? Apa yang aku bisa taruh di situ? Tapi kalau engkau besarkan hatimu, maka ada banyak perkara-perkara dari surga yang Tuhan sudah sediakan. Dia taruh di hatimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan, amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Angkat pujian sekali lagi. Lingkupiku Tuhan, lingkup
katakan, di saat badai Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Tinggi naik mengubah Bapa. Oh Raja atas semesta. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ku tenang, ku gak khawatir lagi. Bapa, di saat badai, di saat badai bergelora, Yesus terima kasih Tuhan, kan terbang bersamamu Yesus. Bapa, Kau Raja semesta. Ku tenang, ku tenang. Saudara kasih Tuhan, ambil keputusan hari ini. Terima undangan Tuhan Yesus hari ini. Mari kita sama-sama terima undangan Tuhan. Tuhan gak mau nanti kita akan terus menerus lewati bulan ini, masuk di bulan yang baru, masih dengan cara hidup yang salah. Ingat kata Tuhan, kalau kau di atas, cara pandangmu dalam menyelesaikan persoalan pun pasti jadi beda. Pasti beda, pasti beda. Karena kau lihat sendiri persoalannya. Karena kau jadi tahu apa yang harus aku betulkan, apa yang harus perbaiki, apa yang harus kulakukan. Oh ternyata selama ini aku salah ambil keputusan. Aku terlalu khawatir, terlalu tergesa-gesa. Sekarang ketika aku di atas, aku semakin lihat, jelas sekali aku lihat. Ternyata ada Tuhan yang selalu menolong hidupku. Ada Tuhan yang selalu beserta aku. Temu aku gak perlu khawatir. Dia udah sediakan ternyata. Ada penyediaan yang luar biasa. Yesus katakan, aku gembala yang baik. Aku tahu aku yang akan sanggup mencukupkan keperluan. Aku kamu bawa kamu ke air yang tenang, di rumput yang hijau. Ada makanan, ada minuman. Aku cukupkan kamu di situ. Tenang, tenang. Anak cucumu aku pelihara dengan baik. Gak usah khawatir. Kata Tuhan bilang, naik aja, naik aja. Bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Aku akan bangun hidupmu. Cintai rumah Tuhan dengan gairah yang luar biasa. Engkau akan lihat di situ luar biasa pertolonganku ajaib. Mujizatku heran, kata Tuhan. Yang sakit aku bisa sembuhkan, lumpuh bisa berjalan, buta melihat, mati bangkit. Itu aku yang buat, kata Yesus. Masa kamu gak percaya sama aku? Naik saja ke aku. Naik, 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 naik. Gak usah lihat kelilingmu yang berat. Kalau ada perkara yang kau simpan-simpan di hatimu, Tuhan tanggalkan itu. Masa lalumu, atau mungkin hari ini kau masih terus berbuatnya, Tuhan gak mau. Stop aja, stop pada Tuhan. Berhentilah di situ. Kalau kau mengasihi Yesus, berhentilah, berhentilah, kata Tuhan. Naik, naik, naik. Kau akan sulit untuk naik ke gunung Tuhan. Kalau masih ada dosa yang kau bawa-bawa terus, berat, itu berat buat hidupmu. Berat, aku tahu itu berat. Tanggalkan, makanya buang itu, jangan bawa-bawa. Karena gunungku itu tinggi. Engkau perlu tenaga yang kuat. Engkau perlu hati yang besar. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita berubah hari ini. Berubahlah, berubahlah. Berubahlah, naiklah ke atas, naiklah ke gunung Tuhan. Naiklah ke gunung Tuhan. Yesus mengasihi hidup saudara. Saudara akan lihat Tuhan akan membetulkan satu persatu seisi rumahmu. Satu persatu mereka diselamatkan. Satu persatu mereka mencintai Tuhan. Kata Tuhan, tapi mulai dari dirimu. Cintai aku, cintai aku, datang ke rumahku. Cintai aku, beri hidupmu. Aku akan berkati pekerjaanmu. Angkat kedua tanganmu, saudara. Aku sama Tuhan, Tuhan aku ingin naik sama Engkau hari ini. Enggak peduli tentang masa laluku. Aku mau tinggalkan hari ini agar aku bisa naik, naik dan naik lagi. Yang berat-berat, yang enggak perlu aku bawa, aku tanggalkan hari ini. Aku bisa naik, naik dan naik lebih tinggi. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan kami.
Berkati Tuhan Yesus tangan-tangan jemaat-Mu hari ini. Setiap kami yang menyaksikan, kalau mereka ambil keputusan hari ini, mereka nggak jadi gelisah lagi, nggak perlu takut lagi. Mereka nggak takut dengan kematian, mereka nggak takut dengan sakit penyakit, mereka nggak takut dengan sesuatu hal yang membuat hidup mereka akan jadi lebih susah. Nggak takut, karena mereka ada di atas bersama Tuhan, lebih tinggi di atas bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mau naik Tuhan. Hari ini kami terima undangan-Mu, kami naik di dalam nama Yesus. Naik Tuhan, naik. Hingga hidup kami tahun ini lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih luas. Hingga melalui hidup kami ada banyak yang bisa kami kerjakan, lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan di tempat ini. Berkati kami Bapa. Makasih Yesus. Di saat badai ku tenang sebab Kau dan kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami akan naik Tuhan bagian Raja Wali Tuhan, lebih tinggi Tuhan. Biarlah hati kami terus Tuhan penuh dengan sukacita yang daripada-Mu Allah. Kami akan tanggalkan segala beban kami Tuhan, untuk kami lebih lagi untuk naik Tuhan. Kami boleh melihat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Gembala Sidang tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Haryanto Tuhan, beserta istri yang ada, beserta pengurus yang ada, beserta jemaat yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami bawa doa untuk pemulihan dari Pak Yopi Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan Kau pulihkan hamba-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memberi yang terbaik Tuhan melalui persembahan kami yang akan kami beri. Kau memberkati kami semua Tuhan, maupun yang belum Tuhan, tangan-tangannya yang belum Tuhan, Kau memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Pengumuman di hari Rabu kita boleh kembali ada doa pertengahan di tempat Ibu Carolina di E4 lantai 10 nomor 2. Dan di hari Minggu kita boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Ada lagi pengumuman Bapak Ibu ya? Nggak ada? Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita angkat lagu Serahkanlah, serahkanlah, dan persembahan dijalankan. Apakah kau payah mencari-cari? Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita semua. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala suka menjadi tak pernah janji. Tak pernah ada janji, selalu kan panas. Tak pernah ada janji, hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan.
bila topan ganas. Yuk Bapak Ibu, kita sama berdiri semuanya. Kita mau angkat lagi. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka, Dia akan ganti, amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi, Dia akan ganti segala duka menjadi duka. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Hari baru, harapan baru. Kita akan naik bersama Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan, Engkau sanggup mengadakan segala perkara yang kami perlukan, Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah. Kami akan tinggalkan rumah-Mu Tuhan, tempat ini. Biarlah sepekan ke depan Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, sekolah kami, rumah tangga kami. Orang tua kami diberkati, anak-anak kami diberkati, saudara-saudara kami diberkati Tuhan. Terlebih jemaat-jemaat GKHOP milik Jakarta diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Sekali lagi, Engkau sanggup Tuhan mengadakan segala perkara. Engkau serahkan hamba-Nya sore ini untuk berdoa sapa dan doa penutup. Ada segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Kita akan naik lagi pujian ini nanti. Saya rindu untuk berdoa buat mereka yang sakit, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan siaran ini. Apapun jenis penyakit saudara, walaupun dokter bilang berat sekalipun, percayalah saudara akan alami mujizat Tuhan. Kalau saudara mau ambil keputusan hari ini dan katakan, Tuhan, aku gak ratapi sakit penyakitku, tapi aku datang kepada Yesus, sumber segala-galanya, sumber kesembuhan buat aku. Aku naik ke atas, jumpai Tuhan Yesus, dan aku percaya tangan-Mu akan diletakkan atas setiap tubuhku. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah hari ini, saya tergerak untuk berdoa saudara. Taruh saja tangan-Mu di mana saudara percaya Tuhan akan sembuhkan hari ini. Tuhan akan bangkitkan iman percayamu, dan kau akan alami mujizat hari ini. Percaya terus sama Yesus, percaya terus sama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami gak khawatir dengan tubuh kami, kami gak takut dengan gelisah dengan keadaan tubuh kami. Kami terima kesembuhan dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami sembuh dalam nama Yesus. Kami lebih sehat hari ini dalam nama Yesus. Kami lebih kuat dari hari-hari yang lalu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi saudara hari ini butuh hikmat Tuhan untuk menyelesaikan ada satu persoalan, ada satu keadaan. Angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, aku terima hikmat Tuhan, dan aku naik ke atas. Aku akan terima hikmat Tuhan di atas. Hikmat itu datang dari atas, dan aku akan punya hikmat itu untuk mengatasi apapun yang aku akan buat keputusan hari-hari ini, hingga keputusanku menjadi keputusan yang tepat, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami naik ke gunung Tuhan, dan kami terima hikmat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami jalani hidup ini. Ambil setiap keputusan buat anak-anak kami, ada hikmat dari Tuhan untuk kami bisa sampaikan kepada mereka.
Hikmat-Mu menyertai kami Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pak Yopi, terus pulihkan kesehatannya. Sehatkan hamba-Mu, izinkan hamba-Mu kembali bisa melayani. Bahkan suami istri mereka sudah ambil keputusan untuk serahkan seluruh. Tuhan pulihkan mereka Bapa. Kami rindu mereka diselamatkan oleh Yesus. Istrinya diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Sipri Tuhan. Alami kecelakaan, kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan sakitnya Bapa. Mungkin ada kakinya yang terluka, ada tangannya terluka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau sumber kesembuhan, memulihkan keadaan hamba-Mu ini. Kita terus melayani Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Pakai dia Bapa. Dalam nama Yesus. Doa Tuhan buat orang tua Seyen, Pak Yen, yang berpahala lalu kehilangan anak yang dia kasihi. Biarlah tangan-Mu juga Tuhan menghampirinya hari ini Bapa. Roh Kudus, Engkaulah sumber penghiburan yang sejati, sumber kekuatan yang luar biasa, yang menolong, yang memberkati kehidupannya Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Tan-Mu ku nyanyikan. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatan-Mu, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,